Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok Koi Farm Ring Road yang beranggotakan 3 anggota, yaitu saya sendiri Hari Juliansi Fikri Mendawai, dan selanjutnya ada Adi Tama Irham Prasetya, dan yang terakhir ada Rahmat Daud Ibrahim. Baiklah, di sini ada menjelaskan tentang sejarah UMKM. Ring Road Koi Farm didirikan pada tahun 2019. Letaknya di Ring Road Selatan, Jalan Gonjen, Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Dicetus oleh Bapak Pandi yang berusia 30 tahun. Pengalaman beliau sudah ada pengalaman di bidang perikanan. Tempat ini buka dari jam 8 sampai jam 18 atau jam 6 sore. Seterusnya ada identifikasi UMKM. Di sini ada proses bisnis utama. Proses bisnis dari Ring Road Koi Farm adalah sebuah pembudidayaan ikan koi. Ini merupakan usaha yang dilakoni oleh Bapak Pandi. Di Ring Road Koi Farm ini terdapat banyak ikan koi yang dijual. Sebulan Mas Pandi ini bisa mendapatkan keuntungan 30% dari modal utama. Yaitu selanjutnya ada proses bisnis sampingan. Proses bisnis di Ring Road Koi Farm adalah selain menjual ikan koi, toko ini juga menjual berbagai macam kebutuhan untuk ternak ikan atau pembudidayaan ikan, seperti jaring dan bibit ikan. Dan di sini ada penjelasan dari diagram proses bisnis. Penjelasannya adalah, pertama customer datang, kemudian penjual memberikan daftar harga ikan. Setelah customer memilih ikan yang ia beli, kemudian penjual memberikan ikan yang dia pilih oleh customer. Lalu customer melakukan pembayaran dan ikan pun diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aditama. Selanjutnya, kepentingan strategis, kesehatan, dan kelayakan. Yang pertama, proses bisnis, peluang pemasaran, kriteria selain memasarkan dengan cara konvensional. Yang kedua, penjamin bibit ikan yang baik dan makanan ikan yang baik untuk ikan. Kriteria, pemilik memilih bibit yang baik dan makanan yang baik untuk ikan. Yang ketiga, proses bisnis, pemilihan tepat strategis dan bersih. Kriteria, pemilik tempat berjualan yang bersih agar ikan tetap fresh dan jauh dari rasa stres ikan. Selanjutnya, lakukan identifikasi yang terjadi pada proses bisnis yang berjalan saat ini dan akibatnya. Yang pertama, proses bisnis. Penjualan di masa pandemi, permasalahannya PPKM, akibat keuntungan maksimal. Yang kedua, proses bisnis. Penjualan di daerah perkampungan, permasalahan pembeli tidak luas, akibatnya pematokan harga terbatas. Nah, proses pencarian data. Untuk data sendiri, kami mewawancarai pemilik budidaya ikan koi, Bapak Fandi, dan di sini Pak Fandi bercerita tentang bagaimana proses bisnis yang ia jalankan. Dari Mas Fandi sendirilah kita mendapatkan informasi yang dapat berguna dalam pembuatan laporan ini. Kesimpulannya, dari data yang kita peroleh, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya proses bisnis yang dilakukan Mas Fandi adalah langkah yang tepat pemanfaatan peluang dalam budidaya ikan koi, merupakan sebuah tembusan atau terobosan yang bagus. Serta dari situlah ia mendapatkan keuntungan walau tidak 100%, tapi setidaknya sudah mengembalikan modal. Intinya adalah pemanfaatan peluang walaupun itu sekecil apapun. Proses analisis. Yang pertama, kualitatif. Metode analisis data ini merupakan metode dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode yang bergantung kepada kemampuan untuk menghitung data secara akurat. Selain itu, metode ini juga memperlakukan kemampuan untuk menginvestasikan data yang kompleks. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mas Rahmat Daud Ibrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Menurut kelompok kita, analisis yang tepat digunakan dalam kasus ini adalah kualitatif, karena produk data yang kita dapat menggunakan metode wawancara. Dan juga data kita dapat menggunakan metode 5W plus 1H. Next. Proses redesign menggunakan metode transaksional. Metode 7EF. Empatise. Pada tahap ini, kami mencoba memahami masalah ataupun kendala yang terjadi pada UMKM Vakfandi. Define. Pada tahap ini, semua informasi dan data terkumpul. Kamu mulai menentukan masalah dan langkah selanjutnya adalah menganalisanya. Idiat. Pada tahap ini, kami mencoba untuk merumuskan ide yang nantinya akan kami share ke Vakfandi. Prototype. Di tahap ini kami menghasilkan produk untuk mempermudah Vakfandi dan konsumennya. Dan yang terakhir, tahap ini kami melakukan tes. Metode heuristik. Pada metode heuristik ini yang paling awal adalah mendefinisikan masalah, di mana di tahap ini kita melakukan evaluasi sesuai kebutuhan atau masalah yang muncul pada UMKM Bapak Fandi. Selanjutnya, mengenali keinginan user, lalu selanjutnya menentukan heuristik yang akan digunakan, serta prinsip desain yang akan digunakan. Kita juga menjabarkan prinsip-prinsipnya. Tahap selanjutnya adalah evaluasi. Pada tahap ini akan mendiskusikan bagaimana produk ditinjau, dan yang terakhir adalah ringkasan dan analisa hasil. Next. Menjelaskan proses redesign menggunakan metode business process reengineering. Business process reengineering merupakan suatu proses merubah proses bisnis secara radikal dan dramatis agar bisnis proses tersebut menjadi lebih efektif dan efisien tanpa adanya perubahan pada struktur organisasi dan fungsi bisnis proses itu sendiri. Yang pertama, bayangkan dan pikirkan cara baru untuk mengorganisasikan dan melakukan proses atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tujuan dari pelanggan. Kemudian mengembangkan strategi dan perencanaan bisnis untuk merubah menuju pada visi yang sudah ditentukan. Tes proses baru tersebut di samping untuk menunjukkan kinerjanya, juga untuk memperlihatkan bahwa ada konsep baru dan sekaligus menimbulkan antusias. Jelaskan proses redesign menggunakan metode product based design. Product based design adalah metode dalam suatu perancangan desain yang berfokus pada user atau pengguna. Yang pertama itu mencari tahu kenyamanan dan kepuasan dari pelanggan. Yang kedua, para desainer harus mempertimbangkan kebutuhan, tujuan, dan masukan dari pelanggan. Next. Untuk studi kasus, metode yang digunakan. Untuk kasus ini, kelompok kami menggunakan metode business process reengineering. Karena dengan metode redesign yang dilakukan dengan melakukan analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Proses pembudidayaan dan harga jual bisa dikatakan relatif. Tempat penjualan dan konsumen telah tersedia. Memanfaatkan e-bisnis untuk mempromosikan produk melalui internet. Tempat produk ada di wilayah yang lingkungannya bersih dan nyaman. Ikan yang fresh dan bibit yang unggul. Kualitas produk makan ikan yang terjamin. Nah, yang kedua tuh weakness atau kelemahan. Kelemahan dari UMKM ini cuacanya yang tidak stabil sehingga membuat suhu air kadang meningkat yang membuat kesehatan ikan menjadi terganggu. Yang ketiga itu opportunities atau peluang. Pertumbuhan pasar dimungkinkan meningkat.
peluang pasar untuk mendapatkan konsumen yang menjanjikan, keterbukaan untuk menggunakan teknologi baru ke depannya untuk membuat kemajuan besar di bidang produksi. Nah, yang keempat itu threats atau ancaman. Ancamannya adalah selera konsumen yang selalu berubah-ubah, mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk ikan itu sendiri. Next. Yang pertama, organization change management. Kedua, proses automation. Satu, organisasi change management. Itu mengacu pada seperangkat aktivitas yang dibutuhkan untuk mengubah cara kerja semua partisipan yang terlibat dalam dua proses automation, yaitu mengacu pada pengembangan atau peningkatan sistem TI yang digunakan untuk proses. Data yang relevan dikumpulkan dan dianalisa untuk menentukan seberapa baik proses bekerja dari sisi pengukuran performa dan sasaran kinerja. Nah, yang ketiga ini masalah bisnis didefinisikan. Kemudian proses yang berhubungan dengan masalah bisnis diidentifikasi. Arsitektur proses baru atau update yang menyediakan overall view dari proses-proses dalam organisasi serta hubungan di antaranya. Next. Ya, selanjutnya bisa dikembalikan ke Hari Juliansi Fikri. Baiklah, di situ saja sampai penjelasan kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop rekamannya, men. Yo, sudah aku stop nih.